Pertama kalinya Mio Jumawa kita ikutin kontes. Menang atau kalah? Sebelum gue ngajak kalian ke acaranya, gue pengen ngasih lihat kalian ini nih. Mobil terbaru dari BMW yang keren banget. BMW X3 terbaru dengan kode sasis G45. Ini adalah mobil yang bener-bener baru banget. Kode sasisnya baru, jadi sasis, body, interior, semuanya baru. Yang mungkin masih mirip sama yang kemarin, cuman mesin doang. Tapi mesin pun juga ada sedikit perbedaan. Tapi gue pengen ngasih lihat ke kalian mobil ini ya. Sebenarnya secara ukuran dibandingin generasi kemarin tuh gak seberapa jauh gedenya. Tapi gara-gara desainnya, mobil ini jauh terlihat lebih besar. Mungkin dipengaruhi karena lampunya kelihatan slim, tapi cakep banget. Grillnya juga yang agak gede. Mobil ini jadi kelihatan kayak bebek banget, kayak berotot banget ya kan. Ini warnanya June Grey. Kalau misalkan gue buka, ada welcome lightnya, ini keren banget ya. Lampunya dari kiri ke kanan animasinya. Tuh, tas. Grillnya juga sekarang udah baru, keren banget. Dan ini sekarang disebutnya X320 xDrive M Sport. Kalau kalian dengerin omongan gue tadi, ada satu huruf yang lagi nggak ada atau udah nggak ada lagi di mobil ini. Coba sebelum gue kasih tahu, ada bisa nebak nggak huruf apa yang hilang? Sekarang standarnya X3 ya, itu udah dapat ring 20. Bentukannya keren banget karena ini yang M Sportnya, dan ban belakangnya sekarang udah 285. 285 tuh biasanya dipakai di mobil sport guys. Tapi sekarang di X3 standarnya udah ring 20 yang bentukannya keren banget, bener-bener makin keren aja. Dan ada satu detail yang pengen gue kasih lihat ke kalian. Sini deh. Kalau kalian perhatiin di semua BMW yang M Sport pasti di peleknya ada lambang M gini kan. Nah, lambang M-nya ini itu pasti sejajar dan di bawah logo M. Jadi garis tengah ini set itu harus ke sini. Coba nanti kalau kalian pergi ke pameran BMW, perhatiin deh, pasti semuanya kayak gitu. Belakangnya, menurut gue cakep sih. Gak tau, kalau menurut kalian gimana? Belakangnya mengingatkan gue sama XM yang super mahal itu dan juga iX yang rapih banget. Ini bener-bener menurut gue belakangnya cakep. Ada dua detail kecil di sini yang pengen gue share sama kalian. Pertama, knalpotnya dulu. Jadi kalau biasanya kalian ngeliat mobil BMW atau mobil-mobil pada umumnya, itu kan ada lubang knalpotnya ya. BMW itu sekarang tidak semuanya kelihatan knalpotnya, alias knalpotnya tidak semuanya keluar. Jadi kalau kalian ketemu BMW mulai dari generasi ini sama generasi seri 5 yang baru kemarin, kalau mobilnya bukan M Performance, pasti knalpotnya nggak kelihatan. Tapi kalau mobilnya itu M Performance ataupun juga BMW M, baru knalpotnya akan kelihatan teman-teman. Yang ini bukan M Performance, karena ini hanya M Sport aja. Sama, ada satu hal lagi yang beda di sini. Kalau kalian lihat X320, ada satu huruf yang hilang kayak gue bilang di awal. Huruf I-nya sudah tidak ada lagi. Ya, X3 ini akan menjadi mobil BMW pertama di Indonesia yang memutus tali silaturahmi. Bukan. BMW X3 ini akan menjadi BMW pertama di Indonesia yang memutus tradisi BMW mungkin semenjak 40 tahun yang lalu, di mana BMW biasanya ada huruf I. 318i, 320i, 530i. Sekarang mulai BMW ini udah nggak ada lagi di sini. Jadi hanya akan ada X320. Ini sekarang kita lihat dalamnya deh, karena jujur berubah sekali teman-teman. Wow, dalamannya jadi jauh lebih mewah dan ini berubah banget dibandingin X3 yang sebelumnya. Layarnya sekarang udah beneran kayak iX ya kan. Terus ambient lightnya bener-bener di mana-mana, di sini, bahkan sampai di pintu bentukannya melingkar seperti ini teman-teman. Yang menarik adalah settingan kursi AC ya, dan kunci pintu semua tuh ada di pintu sini teman-teman. Itu beda banget sih dari yang sebelumnya. Bukaannya juga kayak segitiga gini bentukannya tuh. Yang lucu adalah ambient lightnya yang sampai ke sini. Setirnya juga udah M Sport ya kan. Joknya juga udah M Sport, jadi dia agak lebih memeluk. Dan operating systemnya sekarang sudah iDrive 8 ya kan. Jadi udah yang paling baru, bener-bener paling baru. Ada driving mode tentunya. Dan menariknya adalah ada iconic sound kayak di BMW listrik. Walaupun suaranya tidak sekencang kayak di BMW listrik, tapi ada sedikit suara tambahannya yang dibikinan Hans Zimmer. Ini overall interiornya gue suka. Tapi emang dari luar sih mobil ini ganteng banget.
Jadi gimana guys, BMW X3 terbaru? Kalian lebih suka yang ini atau generasi sebelumnya atau generasi keberapa sih dari X3 yang kalian paling suka? Kalau menurut gua ini salah satu generasi X3 yang ganteng banget. Menurut looks-nya udah berubah banget, berotot sekali looks-nya. Warnanya juga cakep dan bener-bener baru banget launching di Indonesia. Jadi kalau kalian kepengen, kalian bisa langsung datang aja ke dealer BMW terdekat kalian. Dan sekarang waktunya kita kembali lagi ke acara motornya. Yes, Mio-nya kita ikutin kontes di acara Panca Fest 2025. Nah, tapi sebelum kita bahas apa yang sudah kita persiapkan di Mio ini, kita kalian dulu. Kita lihat motor lain ada apa aja di sini karena banyak banget. Ternyata motor-motor yang cakep di sini. Kita mulai dari sebelah sana kali ya. Ini banyak banget sih. Wih, Aerox-nya mentok juga nih. Gas aja guys. Ininya bening anjir. Gue baru tahu ada yang bening beginian aja. Tangki bensinnya bening, terus alu. Set di karbonnya banyak banget, karbon. Shocknya udah pastikan pasti mahal, nggak ada yang murah. Fender karbonnya dibolong-bolong, downdraft segala. Motor kalau udah siap kontes itu emang standarnya harusnya begini guys, nggak kayak Mio gua. Coba ini ada Ninja warna ungu, anjay, bannya cakep sih, cakep deh warnanya. RMX titanium, ininya billet, ini RMX titanium. Buset, ini motor orang-orang motor modif gokil banget nih guys. Ini rata kanan banget nih, gokil. Di sini isinya rata kanan semua. Bingung gua yang mana. Setia. Aerox, Kohken. Ini nih mahal nih. Kohken Brembo gini-gini. Buset, air titaniumnya gede banget di depan sini. Windshield-nya titanium, coy. Edan. Steering damper. Sini deh. Jadi sekarang emang lagi banyak yang setiap kali kontes joknya itu dibuka kan kalau motor Matic. Biar kelihatan dalamannya gimana. Ini itu pakai botol minum alkohol. Ini botol minum alkohol guys, pakai Azul. Ada pakai kontras banget ya. Ini botol alkohol, yang ini botol oli ya tuh. Kayak wow, yang ini pakai steering damper. Steering damper. Jadi emang ya yang penting kebuka aja, ya kan. Ini ada Mio. Kita lihat deh Mio yang ini. Misi ya kakak-kakak. Lampunya gue nggak tahu ini custom atau custom atau jadi, tapi lucu banget, LED-nya banyak. Velgnya yang model-model Vino Thailand gitu kan, Mio Vino. Terus apalagi ya, ini kayaknya sama. Oh, lampu sennya sama nih kayaknya, pakai RCB Spion H2C. Ini kenapa tuh sama nih sebenarnya, sama kayak gue pakai nih, sama kayak yang gue pakai, cuma beda di sininya doang nih. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ada 2 Sugoi di sini. Ini punyanya Bang Guru Harahap, ya kan, proper novice dia ikutnya. Sugoi lucu banget. Terima kasih loh mas, sudah support brand lokal dan diikutin kontes. Ini cakep deh ini. Tar, gue penasaran. Gue penasaran. Cakep. Lihat deh. Ada satu detail ya di motornya Guru Harahap yang cakep. Ini yang ini. Karena lihat deh, ini kan speedometernya tangkainya gitu doang tuh, ya kan, garis. Kita ke motornya si Mas Guru deh. Ditutup pentol gitu, ya kan? Lagi. Jadi lucu, jadi rapi banget. Detail kecil, tapi bikin cakep. Gue suka banget kayak gitu-gituan. Kita lihat dalamannya. Ini pakai Sugoi. Terima kasih. Ini yang foto kemarin. Iya, Sakmori. Kita foto dulu. Ini mengalahkan Azul ini. Terima kasih Mas. Apa kita bikin merchant botol? Kita bikin merchant botol buat buka bagasi. Mio ada 1, 2, 3, ada sekitar 5 lah Mio Sporty. Ada Mio Soul juga, ya kan? Depan lo dong. Hah? Belakang lo. Stylo. Mentok stylo. Stylo Anda kemana Pak? Stylo saya baru mulai dibangun lagi. Karena kan itu kan project hahihinya lah, project pribadinya Mas Mahendra lah ya gitu. Gue membebaskan Mas Mahendra kayak, udah mas terserah mau diapain gitu. Dan seperti semua bengkel, pasti motor customer itu didahulukan. Jadi gue paham aja, gue kayak nggak apa-apa. Karena itu akan menjadi motor riset gitu. Ada satu hal yang gue perhatikan guys, banyak banget varionya. Semua kayaknya vario di sini. Gila, Aerox saja kalah banyak di sini. Vario semuanya. Kita coba yuk keliling lihat vario yuk. Ini light new. Light new kan? Light new. Oke. Knalpotnya sama-sama Kenochi, Sporty. Ini light new lagi ya. Ini light new lagi. Oh, ini warna catnya cakep nih. Efeknya bisa kayak gitu ya. Terus depannya ceper banget. Ini shocknya pakai KTC. Baut. Anjay, pakai air scoop brake-nya. Gokil. Pakai steering damper. Menarik, stylo lagi. Ya harusnya stylo gue ikutin kontes juga ya. Karena udah siap banget. Ini vario lagi. Gila, vario banyak banget coy. Nah, ini light out nih. Kalau kalian lebih suka light out apa light new guys?
Kalau gue kan lebih suka lihat old ya. Suspensinya LCM, ini kan. Ini footstepnya cakep nih. Apa nih knalpotnya 4-road? Apa nih? Foto dulu, knalpotnya cakep. Titanium. Oh, gue pakai nih covernya di Silvario 160 nih. Ohlin. Oh, LED old bisa diginiin ya. Oh, ini mahal nih guys. Koso. Raja terakhir speedometernya Vario. Ini PCX tau nggak lo gambarnya ngambil dari mana? Inspirasinya? Apa? Fast and Furious Supra. Oke, kita cari lagi sebelah sana. Vario lagi. Wah, di down draft dikasih Mika. Cakep juga tuh. Shot karbon semua di sini, gendong. Vario lagi nih, out nih. Wajir. Wajir. Ini mahal banget loh ini. Bener-bener mahal banget loh. Gila. Ngeri banget. Kelasnya sampai segitu ya sekarang. CVT, bilet, pasti masih koso. Udah jadi kilas. Ini apa lagi? Touch here nih. Wah, ngeri banget. Ngeri banget. Gimana guys? Vario kayak lucu juga guys. Ini motornya Korivki, temanya Gundam tapi di RX King. Ini kalau ada kayak gini mau dipakai juga nggak mungkin sih gue rasa. Karena airbrushnya cakep banget. Ini pajangan, menurut gue sih ini motor pajangan sih. Di luar bukan selera gue gitu ya. Ini motor bukan selera gue. Tapi gue harus mengapresiasi betapa canggih ngecatnya. Gokil banget. Apakah gue pribadi akan punya motor seperti ini? Belum tentu. Tapi apresiasi gue setinggi-tingginya buat yang ngecat, buat modifikatornya juga, karena merealisasikan sesuatu yang seperti ini itu susah banget guys. Jika kesulitannya tinggi, pelek sampai ke pelek-peleknya loh. Keren modifikatornya, keren. Gokil banget. Motor gua disiapin sama Makmur Jaya alias Masrang untuk diikutin kontes hari ini. Beberapa titik yang udah kita upgrade, baut-bautnya dari Speed 60 di tangki, ECU-nya akhirnya kita naikin ke bagasi. Terus kabel gas juga ganti dari Speed 60 biar lebih rapi. Sama joknya Aaron titanium coy. Bautnya jok Aaron titanium murnya titanium di balik sini. Ini memang sini juga titanium nih, di dalam sini nggak kelihatan, ya kan? Ya namanya juga mau ikutan kontes kecil-kecilan lah ya. Apakah gua akan menang? Kayaknya nggak mungkin sih. Kalau ngelawan yang serem-serem begini. Tapi nggak apa, seenggaknya motornya udah cari pengalaman lah ya, buat ikutan kontes. Gimana menurut kalian? Modifan kita yang tipis-tipis ini menarik apa tidak? Ini kayaknya mentok banget deh, Vario yang ini. King Abraham. Tahu nggak guys kalian? Ini karbon di dalam, buset apa tuh di dalam? Ininya pakai header titanium anjir. Gokil. Oh, di Vario ada gaya-gaya begini ya. Cover radiatornya bilet-bilet begini. Buset, radiatornya custom tuh. Arem, knalpot, pelek. Buset, ini mentok banget. Ini berapa guys kayak gini guys? Kira-kira guys. Boleh dari depan. Buset ya. Dikasih adjuster rem yang biasanya ada di motor sport doang nih. Konsepnya Vietnam style. Vietnam style. Oh, ini kosonya yang buat LED. Oh, ini LED new ya. Ada Thailand style, ada Vietnam style guys. Makanya dia pakai bendera Vietnam di situ. Kalian ada yang kenal nggak sama yang punya? Kalau ada yang kenal, coba kirimin video ini ke yang punya. Kalau berkenan kita bikin konten bareng dong di studio. Gue pengen tahu Vario ini kayak gimana sih sebenarnya dunia pervarioan ini. Masa mobil doang pasang nos? Motor lah, X-Max saja pasang nos loh. Gila, ajaib banget. Ini ada tulisannya dilarang mengumbar derita. Anjay, digituin. Wih, gila. Pakai ada acara emas-emasan segala nih. Ini emas, tuh emas, tuh emas. Terkadang modifannya luar biasa orang-orang sini nih. X-Max dikasih jari-jari. Jari-jari, shock breaker RSV mahal tuh. Brembo, emas-emas, steering damper. Tapi jujur ya, ini katanya nosnya emang berfungsi. Tapi lebih dari itu menurut gua, penataan di ruang bagasinya cakep banget. Botolnya, ya kan, tabungnya, selang-selangnya, throttle bodinya, sebagian elektroniknya. Bagian ini emang cakep sekali. Gue suka banget ini penataan di sininya. Kelebihannya X-Max yang bagasinya gede banget, jadi kalau kalian mau otak-atik gampang banget.
Soknya pakai Showa belakang, Tanutong. Ini niat banget guys. Jok bawahnya di karbon sampai dikasih titanium. Boleh kalau ada yang kenal juga boleh. Tolong dikirimkan. Nanti kita ajak main ke studio juga. Ini ngeri-ngeri banget loh di sini. Sebelah sana ada X-Max yang ada speakernya. Cuma sayangnya kita nggak bisa kesana karena gue takutnya kena copyright. Vlog ya. Ntar birol aja di sana. Ini ada Giorno dari bengkel yang di Bogor. Satu dari beberapa doang Giorno yang ada di Indonesia, di Maldives. Emang di Thailand, jujur guys, di Thailand itu banyak banget Giorno, karena nggak ada stylo ya. Tapi kalau kalian, coba gue pengen tanya deh, kalau kalian lebih suka Giorno atau stylo? Kalau gua, ini personal gue ya, sebenarnya gue lebih suka stylo. Giorno itu keren, klasik banget. Stylo itu klasik tapi ada modernnya. Preferensi sih gue tahu. Kalau kalian lebih suka mana? Giorno apa stylo? Dua-duanya keren kok. Ini airbrushnya di mana? Di Garut. Oh, ini pakai Face ID? Iya, pakai Face ID. Jadi ini nyalainnya pakai muka? Iya, pakai nyalain modulnya pakai Face ID. Nyalain apa? Engine on-nya pakai bukan engine on. Nyalain kelistrikannya pakai Face ID. Jadi ini motor butuh muka pemilik ya untuk nyala? Iya, sekarang kemarin satu, sekarang udah bisa dua. Waduh. Coba dong kopi dong. Kasih jalan. Oh, nyala. Dan sekali lagi terima kasih. Coba kalau matiin gimana? Sama. Di hari ketiga berlangsungnya acara Pancafest 2025. Oh, ini kalau aku nggak bisa nih. Tema perkenalkan realitas generasi muda di bidang otomotif. Yes. Oke. Namanya juga motor modif ya? Ya. Ngerisetnya ini berapa lama nih? Ini ngerisetnya seminggu. Dengan Wacoy Wanda. Berarti ini kalau aki tekor udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Ajaib. Ini ikut kontes kelas apa? Kelas Ninja Dota Fashion. Habis berapa nih kayak gini kalau boleh tahu? Ya dikira-kira 1 M. 1 M buat modif motor. Oke. Mending buat saya aja duitnya tawan. Keren dong motornya. Siap. Keren. Thank you. Di sebelah sini itu banyak motor-motor sport yang dipajang teman-teman. Banyak yang ada di modif ya kan, di sebelah sana keren-keren. Tapi yang memikat mata gue tuh 2 motor ini. 3 sih sama Desmo, cuman Desmo udah pernah kita bikin kontennya. Jadi 2 motor ini teman-teman. Kalau kalian ikutin dunia moge sport ya, harusnya kalian tahu apa yang spesial dari 2 motor ini. 2 motor ini itu adalah motor yang bisa dibilang homologasi motor balap. Special limited banget di dunia. Kita lihat deh. Sedikit itu teman-teman. Ini 6 dari 30 Extrema. Yang ini 8 dari 81 dari 200 ya kalau nggak salah. Dua-duanya ini teman-teman, ini benar-benar homologasi. Kalau ini dari motor SWSBK-nya atau MotoGP-nya. Yang ini dari MotoGP-nya. Nah, dua-duanya ini itu limited banget di dunia. Ini bener-bener mentoknya rata kanannya motor balap yang bisa dipakai ya, yang dijual ke khalayak umum tuh ya mungkin 2 motor ini teman-teman. Apakah road legal? Enggak, sama sekali enggak road legal, tapi ini sama pemilik ya beneran dipakai turun di sirkuit. Ini ajaib banget. Aprilia Extrema sama RC8C teman-teman. Bisa ada di sebelah motor-motor ini, gue merinding. Kalau kalian dari semua motor yang tadi udah kita bahas, mana yang kalian suka? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.